Koperasi Simpan Pinjam Pangestu Juwana Pati telah berusia 22 tahun. Perjalanan panjang dengan berbagai tantangan telah dihadapi dan dapat dilalui dengan baik oleh KSP Pangestu. Mari kita dengarkan dengan seksama sambutan Ketua Pengurus KSP Pangestu Juwana Pati kepada Ibu Mukini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Rembang, Bapak Haji Abdul Aziz SPI. Yang kami hormati Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Kepala Dinas Koperasi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten kota, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada siang hari ini berkesempatan hadir, dan rekan-rekan dari Gerakan Koperasi serta tamu undangan, juga seluruh anggota peserta rapat anggota tahunan tutup buku 2022. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, Koperasi mendapat amanah dari Undang-Undang 1945 untuk bertindak sebagai soko guru perekonomian nasional. Terpilihnya Koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional karena Koperasi merupakan sektor ekonomi yang harus melibatkan banyak orang, mulai dari pembentukan badan usahanya sampai operasional usahanya. Koperasi tidak bisa hanya dimiliki perseorangan, keterlibatan banyak orang itulah yang menjadi kekuatan koperasi. Sebagai contoh, KSP Pangestu saat ini dalam operasionalnya melibatkan 281 karyawan untuk melayani anggota sejumlah 200.536 anggota. Oleh karena itu, koperasi sangat diharapkan untuk dapat membantu dan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Jika saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu mendengar berita tentang Koperasi Indosurya yang menggelapkan dana anggota 106 triliun, itu merupakan bukti bahwa koperasi sudah diminati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Koperasi bermasalah karena bekerjanya tidak sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi. Lain dengan apa yang dilakukan pengurus, pengawas, dan pengelola KSP Pangestu yang dalam menjalankan usahanya selalu mengedepankan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi serta berlandaskan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Salah satu bukti, Bapak dan Ibu anggota hari ini diundang untuk mengikuti RAT yang setiap tahunnya dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Pangestu. Meskipun masa pandemi, kita tepat mengadakan RAT pada tanggal 14 Februari 2021, kita laksanakan di The Hotel Polos Rembang. Rapat anggota tutup tahun buku 2020 hanya dihadiri 125 anggota sebagai perwakilan dari 172.242 anggota. Sedangkan RAT tutup buku tahun 2021 kita laksanakan dengan dihadiri 300 anggota yang kita adakan di The Savin Hotel Pati. Dengan perwakilan 300 anggota mewakili 186.591 anggota dari 39 kantor cabang KSP Pangestu. Bercermin dari beberapa kasus koperasi bermasalah, pemerintah harus berupaya
untuk memperbaiki regulasi terkait koperasi mulai dari Undang-Undang Perkoperasian sampai keputusan Menteri Koperasi. Akan tetapi koperasi juga harus melengkapi SOM dan persus yang dibutuhkan. Selanjutnya, karena koperasi itu badan usaha yang memiliki kekhususan tersendiri, berbeda dengan badan usaha lainnya, maka siapapun yang menjadi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi harus memiliki kompetensi di bidang koperasi. Koperasi tidak bisa dijalankan seperti mengelola modal usaha lain. Koperasi tidak bisa dijalankan hanya mengejar keuntungan SHU semata. Akan tetapi, koperasi selain dijalankan sesuai prinsip dan jati diri koperasi, juga harus dikelola secara terbuka, jujur, dan memakai prinsip kehati-hatian. Serta koperasi harus dikelola dengan satu tekad untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Tahun 2023 insya Allah tahun yang akan memberikan angin segar bagi KSP Pangestu, karena kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai membaik dan pembatasan terkait kebijakan pandemi COVID-19 sudah dicabut. Hal ini tentu memberikan semangat bagi KSP Pangestu untuk meningkatkan kinerjanya. Memang tidak mudah untuk langsung mengejar hal-hal yang tertinggal selama masa pandemi COVID-19. Namun dengan bekal strategi, kreativitas, dan inovasi dalam mengelola usaha simpan pinjam, KSP Pangestu dapat melalui dengan kinerja yang baik. Laporan kinerja KSP Pangestu nanti akan disampaikan secara keseluruhan di sesi acara inti rapat anggota tahunan tutup tahun buku 2022. Dan sebagai bukti juga bahwa kinerja KSP Pangestu meskipun pada masa pandemi tetap baik, terbukti hasil penilaian kesehatan dari Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun 2021 mendapatkan predikat sehat dengan skor yang spektakuler, yaitu 86,68. Sewaktu kami mengambil hasil Penkes di Kementerian Koperasi di Jakarta pada tanggal 10 November kemarin 2002, maksud kami, Ibu Siti Dharmawasita selaku Ketua Tim Penilaian Kesehatan di Pangestu menyampaikan bahwa KSP Pangestu mendapatkan skor tertinggi tingkat nasional. Puji syukur alhamdulillah, semua ini berkah doa dan kerja keras kita semua. Dan juga bukti atas pencapaian target-target kerja kita akan kami sampaikan pada acara inti di RAT pada siang hari ini nanti. Ini merupakan bukti nyata bahwa KSP Pangestu memiliki ketahanan atau daya tahan yang sangat kuat dari kekacauan perekonomian nasional. Kondisi ekonomi masyarakat yang menyedihkan karena pandemi COVID-19 tidaklah terdampak negatif terhadap kinerja KSP Pangestu. Daya tahan KSP Pangestu disebabkan oleh sistem kekeluargaan antara pengurus, pengawas, dan pengelola dengan anggota. Melibatkan anggota dan perhatian pada anggota menjadi kunci keberhasilan koperasi. Pengurus dan pengelola KSP Pangestu meyakini bahwa jika koperasi menganggap anggota sebagai pemilik sekaligus objek usahanya, koperasi akan memiliki ketangguhan yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain di luar koperasi. Loyalitas tanpa batas yang anggota miliki akan menjadi koperasi lebih kuat, lebih kokoh. Pengurus dan pengawas KSP Pangestu terus mengharapkan doa, dukungan, dan masukan-masukan dari anggota agar pada tahun 2023 kinerja usaha lebih meningkat lagi. Sebenarnya tahun 2022 bukanlah tahun yang gampang ditaklukkan karena perekonomian masyarakat baru saja mulai bangkit kembali setelah ada wabah pandemi COVID-19. Di saat masyarakat membutuhkan modal kerja dan kami melihat
itu sebagai peluang yang harus dimanfaatkan secara baik dengan melakukan upaya meringankan anggota dengan cara menurunkan jasa pinjaman, maka berdampak pada bertambahnya jumlah anggota yang meminjam di KSP Pangestu. Di sisi lain, KSP Pangestu juga melakukan pendampingan terhadap anggota yang sedang memulai usahanya kembali agar usahanya berjalan lancar dan berhasil. Dengan demikian, KSP Pangestu semakin dekat dengan anggota dan akhirnya rasa kekeluargaan antara pengurus, pengawas, pengelola dan anggota semakin akrab dan itulah yang merupakan kekuatan KSP Pangestu selama ini. Bapak Ibu tamu undangan dan peserta rapat yang kami hormati. Selanjutnya kami mohon Bapak Bupati Rembang untuk memberikan sambutan dan membuka acara RAT KSP Pangestu untuk dibuka secara resmi. Mohon Bapak Ibu semua nanti bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan beliau. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau nanti akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya rekan-rekan gerakan koperasi. Mari kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan nanti. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Koperasi Pangestu, pilihan tepat Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.